Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar ayah bunda serta keluarga tercinta? Semoga hari ini Anda semua sehat-sehat saja dan berbahagia bersama keluarga, tentunya menikmati hari libur bersama keluarga. Senang sekali saya Ellen Pratiwi malam hari ini hadir kembali untuk Anda untuk mengetengahkan tema-tema yang berkaitan dengan kesehatan anak-anak atau juga kesehatan bayi. Dan untuk malam hari ini saya juga tidak sendiri, saya telah ditemani oleh seorang dokter spesialis anak yang akan membahas tentang the first hour and first week untuk newborn baby. Jadi jam-jam awal dan juga minggu-minggu awal pada bayi yang baru lahir. Saya sudah bersama Dr. Kartika Dharma Handayani SPA Konsultan. Selamat malam dokter. Terima kasih sudah hadir di TVRI Pro 2 Jawa Timur. Dan tentu saja acara ini merupakan persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Nanti kalau Anda ingin ikut berinteraksi di acara ini, Anda bisa telepon kami di 5678216. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol apa nih malam hari ini ya? Tentunya ini kalau bagi calon bunda atau juga bunda-bunda yang baru saja punya bayi, tentunya bisa langsung nyambung nih dok ya. Iya. Karena sebagai ayah bunda tentu rasanya itu bahagia sekali ketika punya anak yang baru lahir ya. Iya. Tapi biasanya untuk pengalaman orang tua yang awal-awal punya bayi itu ya kadang gampang ya kadang susah. Jadi gampang-gampang susah gitu ya dok ya. Mungkin tidak ada pelajaran khusus yang mengajari orang tua bagaimana merawat bayi. Biasanya sih ilmunya turun temurun dari nenek gitu. Kadang banyak orang tua kadang kan kayak gitu tuh kan ya banyak galaunya. Kalau zaman sekarang baper gitu banyak. Iya, belum lagi terbawa perasaan. Artinya ketika kita perasaan. ingin melakukan sesuatu, kemudian ada hal-hal yang bayinya rewel atau apa dan sebagainya, kacau, kalut, dan saking sayangnya dengan bayi, akhirnya bisa jadi membuat orang tua bingung untuk menempatkan posisinya. Nah, malam hari ini kita akan belajar banyak, kita akan cari tahu banyak tentang bagaimana merawat bayi yang baru lahir, terutama di jam-jam awal ketika baru dilahirkan dan juga di minggu-minggu awal. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Sebenarnya sangat penting sebenarnya untuk orang tua baru terutama ya, seorang orang tua baru yang dia pasti akan sangat khawatir gimana anak saya nanti kalau lahir bagaimana, bayinya gimana, bentuknya bagaimana, yang seperti itu. Itu yang dikhawatirkan pasti orang untuk tua ya. Jam-jam pertama yang pasti akan kita lakukan adalah di rumah sakit manapun ya, mungkin Mbak Ellen ya. Jadi kita pasti akan melakukan istilahnya observasi atau kita melakukan penanganan untuk 1 jam pertama. 1 jam pertama Ya, tuh 1 jam jadi pertama yang sangat golden hour penting, istilahnya ya. gitu. Kalau seorang bayi baru lahir itu dia harus bisa beradaptasi cepat istilahnya begitu. Selalu begitu ya dok ya, jadi harus ya, begitu jadi ya. kadang beberapa bayi, tidak semua bayi itu bisa beradaptasi cepat dari ke intrauterin, dari dalam kandungan ibunya ke ekstrauterin. Itu harus dalam beberapa detik, terutama untuk pernafasan dan sirkulasi pembuluh darahnya, dia harus dalam hitungan detik. Harus Kemudian bisa menyesuaikan diri begitu ya. Ya, dan dalam 1 jam pertama bayi itu harus stabil, istilahnya seperti itu. Dan untuk bayi-bayi, terutama mungkin kalau semuanya ayah ibu, yang perlu diketahui untuk jam-jam pertama yang sangat-sangat penting itu adalah gimana kita melakukan analisa, oh bayi ini evaluasinya bagus, atau oh bayi ini dalam keadaan, dalam tanda petik kita kalau istilahnya kita bayi bugar. Kalau bayinya bugar dalam artian anaknya nangis keras, terus kemudian tonusnya dia juga baik. Tonus itu maksudnya gerak tangisnya gitu ya. Biasanya automatically setelah kita evaluasi anaknya baik-baik aja, kita dengan sesegera mungkin langsung melakukan skin to skin kontak kepada ibunya. IMD itu ya. IMD. Nah, itu nangis itu kadang bikin galau juga kan dokter, tapi sebenarnya itu pertanda ya berarti ya. Jadi kadang kita kalau semuanya kita istilahnya gitu bercandanya gitu, jangan sampai bayinya nggak nangis, yang nangis nanti dokternya nanti dokternya nolong. Lebih galau lagi dokternya. Lebih galau lagi nanti dokternya. Jadi menangis itu merupakan tanda-tanda yang normal ya, dok ya. Gitu. Kemudian apalagi biasanya kalau dokter bayi baru lahir yang dicek pasti itu kita apa akan mengevaluasi ya, bagaimana dia usaha nafasnya. Jadi pun kalau menangis, tapi menangisnya dia harus menangis yang dengan bayi yang dengan jumlah
pernafasannya yang minimal cuma 40 sampai 60 kali per menit, yang seperti itu. Dia tidak ada walk of breathing atau dia tidak ada usaha untuk bernafas, seperti dadanya sampai retraksi segala macam yang seperti itu. Nafas cuping hidung itu semua kita hindari. Yang kedua adalah denyut jantungnya bayinya. Nah, itu pakai kalau kita kan dipegang-pegang ya. bayi pakai apa tuh, Dok? Kita biasanya kalau semuanya kita punya tool, semuanya kita pakai stetoskop gitu ya, kita dengerin dari dadanya, atau kalau nggak kita pegang tali pusatnya itu berapa sampai minimal harus minimal lebih dari 100 kali per menit yang seperti itu. Kemudian ya itu gerak tangisnya juga dia anaknya tidak boleh lunglai lah istilahnya seperti itu, dia harus baik. Berontak itu. Nah, itu adalah tanda-tanda seorang bayi yang bugar. Jadi setelah kondisinya seperti itu pasti kita akan melakukan harus segera lakukan inisiasi IMD, inisiasi menyusu dini. Jadi itu maaf untuk ibu yang sesar dan normal semuanya bisa dilakukan hal yang sangat-sangat ya? Bisa dilakukan, asalkan yaitu kita menilai bayinya bugar, ibunya juga baik, pokoknya intinya bayinya bugar baik, kita bisa lakukan, dan itu pun dalam under supervision ya, jadi kita observasi ketat. Jadi dokter menunggu sampai benar-benar tanda-tanda bayi ini adalah lengkap gitu ya. Dokter, kenapa disebut first golden? Goldennya itu di mana gitu ya maksudnya? Goldennya karena kita sudah beberapa banyak melakukan penelitian ya di luar di sini. Jadi intinya kita kalau semuanya seorang bayi itu lahir, kita harus melakukan penanganan secepat mungkin, sestabil mungkin minimal dalam 1 jam pertama, karena itu akan mempengaruhi outcome-nya dia nanti di kemudian hari. Jadi intinya siapa yang menemani bayi itu adalah kita harus bertanggung jawab sesemaksimal mungkin 1 jam pertama anak itu dalam keadaan kondisi stable. Dan itu memang dibutuhkan kayak rangsangan sentuhan atau apa begitu pasti ya? Ya pasti kalau bayinya istilahnya bugar atau ini ya pasti kita ada langkah-langkahnya sih sebenarnya. Kalau sebenarnya bayinya tidak bugar dalam artian dia tidak menangis atau tonusnya dia jelek, pasti kita akan melakukan langkah-langkah yang semestinya bagaimana supaya kita sudah punya alurnya ya. Betul. Nah itu kita bicara untuk bayi yang kondisinya baik-baik ya. Karena ada bayi yang mungkin licu atau berat badannya kurang, mungkin tidak beda lagi perlakuannya dok ya. Betul. Oke. Terus ketika IMD itu ada, apakah itu asinya kadang-kadang ibu-ibu awalnya ini kan belum keluar ya dok ya? Betul. Itu cukup membantu nggak? Artinya gimana begitu Jadi sangat membantu. Jadi proses inisiasi menyusu dini yang pertama kali adalah pasti bayi pada waktu lahir dia suhunya tidak langsung suhu normal. Suhu normal bayi adalah 36,5 sampai 37,5. Nah, baru lahir itu biasanya berapa, Dok? Bayi lahir rata-rata kita mengukur gitu biasanya bisa 35, yang seperti itu 35, tidak sampai 36,5. Oleh karena itu sangat-sangat bermanfaat sekali pada saat kita bayi baru lahir langsung kita tempelkan ke dada ibu. Dalam tanda petik kita selalu mengatakan dadanya ibu ini kayaknya inkubator alami ya, paling bagus gitu ya nak. Jadi pasti bayinya dia akan bisa beradaptasi sekaligus dengan proses inisiasi menyusu dini adalah bayinya akan lebih tenang, dalam artian dia dengar detak jantung ibunya, dengar suara ibunya, adalah suara-suara yang sangat dia kenali. Dikenal waktu di kandungan begitu. Jadi memang setelah itu inisiasi menyusu dini pasti automatically bayinya akan otomatis dia akan lebih dalam tanda petik sudah ketergantungan dari awal sama ibunya, dan dia tahu sumber makanan, istilahnya makanan ya maksudnya ya mencari asinya ya secara natural ya dok ya. Iya. Kemudian dalam perkembangan yang lain yang penting apakah itu sudah sudah bergerak, sel-selnya itu tumbuh gitu. Jadi pada saat jam pertama itu yang tumbuh kira-kira bagian mananya dok? Sebenarnya sih sudah dari intrauterin sudah sebenarnya tumbuh. Cuman maksimalnya yang mana itu kita biasanya ya seperti panca indera ya. Kalau sebenarnya panca indera itu mungkin yang pertama kali saya selalu akan mengatakan pendengaran sama penciumannya dia itu sangat baik. Jadi automatically itu makanya pada waktu dia lahir pertama kali kalau bayinya bugar kita tidak pernah membasuh tangannya, karena kita setelah itu akan inisiasi menyusu dini. Tangannya itu sebagai kalau kita bilang itu kayak GPS-nya. Jadi dia pasti ada fase 9 fase dari IMD itu adalah salah satunya dia akan mencium tangannya. Dengan begitu dia akan cari ini loh sumber makanan saya yang di mana. Jadi sebenarnya prinsip inisiasi menyusu dini itu bukan menyusui ya. Jadi bukan targetnya untuk
harus ketemu puting ibunya, tidak. Tapi dia cuma ditempelkan minimal 1 jam, automatically sebenarnya 9 tahap itu akan terlewati sama anaknya, asalkan jangan digodain gitu ya anaknya ya. Dikit-dikit terus, kadang kita kan gemes ya ngelihatnya ya. Nggak jalan-jalan sih? Nggak jalan-jalan gitu ya. Biasanya memang karena mungkin posisinya kalau sebenarnya ibunya lahirnya spontan mungkin lebih enak, karena anaknya bisa diposisikan langsung di antara kedua payudara. Gitu, ditolehkan ke salah satu payudara, enggak masalah. Tapi kalau mungkin seksio ya, tapi beberapa kali kami melakukan seksio juga kayaknya nggak masalah ya. Bayinya juga pinter-pinter aja gitu. Artinya itu sudah naluri dari seorang bayi ya dok ya. Nah, untuk kondisi ibunya, apakah dia ibunya sadar atau tidak, maksudnya bayinya nggak masalah ya? Nggak masalah, karena organ tubuh ibu tetap berdegup, jantung dan sebagainya. Begitu, ya. Seperti itu, bayinya pasti nyaman. Apa namanya dok? Ini kan seru banget ya untuk 1 jam pertama ini. Biasanya dokter-dokter anak juga harus menunggu sampai itu berhasil, sukses gitu ya dok ya. Rasanya ya was-was ya gimana gitu. Tapi kalau sebenarnya kita menilai pada detik 30 detik pertama anaknya baik bugar, biasanya kita akan melibatkan keluarganya, sebenarnya ayahnya. Jadi ayahnya sudah mulai bisa megang bayinya atau mulai menemani ibunya, dan biasanya pun beberapa kami dokter obgyn pun ya, dokter kandungan pun sudah mulai dari awal mereka pada waktu antenatal care itu biasanya mereka sudah mulai memberikan informasi hal tersebut. Nanti kalau semuanya lahir, bayinya baik, bayinya bugar, biasanya akan ditempelkan. Jadi orang tua kadang nggak kaget, tahu ini apaan gitu ya. Mungkin sekarang udah lebih sekarang sudah lebih, kadang orang tua tambah minta ya. Iya, saya nanti minta yang begitu ya dok ya, begitu. Iya, kebetulan di RSCA Kendang Sari dan juga Kendang Sari Mer kan sangat concern dengan IMD dan juga ASI ya dok ya. Sebenarnya kalau sempet sih zaman-zaman beberapa tahun lalu, kenapa semangat ini tuh tumbuh lagi dan alhamdulillahnya disambut dengan baik oleh para bunda ini. Kesadarannya sudah mulai tumbuh berarti ya. Karena sudah mungkin zaman now ya, dalam artian manfaatnya memang lebih besar istilahnya seperti itu. Dan orang tua jadi yang salah satu yang terbesar adalah kalau sebenarnya kita bisa melakukan IMD itu istilahnya kita mengikutin 4 emas makanan bayi. Pertama dia itu adalah IMD, kemudian kita akan lanjutkan dengan rawat gabung, pasti akan ASI eksklusif, kemudian ASI akan dilanjutkan selama 2 tahun disertai dengan MPASI. Seperti itu. Jadi sebenarnya WHO pun sudah mewanti-wanti dan istilahnya sangat artinya tidak hanya di negara kita ya, harusnya seperti itu. Memang sudah menjadi hal yang paten sebenarnya jadi sudah tidak ada lagi pemikiran bahwa ada yang menggantikan ASI begitu ya, tidak ada, karena sih tidak ada. Dicetak gimana pun ditiru bagaimana, kecuali kalau memang beberapa bayi yang indikasi medis memang diperlukan bantuan itu, tapi memang jika memungkinkan memang sebaiknya ibu sehat, bayi sehat, terus ASI ya dokter ya. Oke, untuk kolostrum itu katanya spesial ya gitu ya, sebenarnya apa sih kandungan kolostrum itu dokter? Banyak ya kandungan kolostrum tuh, kalau A sampai Z-nya kita, kalau sebenarnya kita mau padahal tuh cairannya katanya sedikit banget ya dok ya, nggak bisa banyak. Yang pasti makanya gitu. Di awal-awal hari ya pasti kolostrum itu akan keluar, dan memang jumlahnya tidak banyak. Mungkin terbanyak itu mungkin sekitar 5 cc. Itu pun mungkin ya sudah di settingnya begitu, karena di usia 1 sampai 3 hari itu lambung bayi itu paling cuman sebesar kelereng. Jadi kalau seumpamanya kita memaksakan untuk memberikan volume yang lebih dari itu juga ya tidak terlalu baik. Dan memang di kolostrum dengan segala manfaatnya adalah dia akan memenuhi dia kan sedikit tapi kental banget ya. Jadi dia dalam artian bayi itu dapat sedikit juga dia lebih udah. Kalau era-era dulu tuh kayak sempat ada yang ibu-ibu yang kolostrum malah dibuang katanya. Iya, ada beberapa daerah itu. Dok, yang kuning-kuning kemarin sudah saya buang, nanti bayinya nanti boleh kuat kuning loh. Enggak. Jadi perlu diedukasi ya dok ya. Edukasi memang. The best partnya justru di kolostrum itu yang sangat diperlukan oleh bayi yang baru lahir. Sesedikit apapun itu juga. Sedikit apapun. Jadi kadang cuma rembes ya, bukan sedikitnya. Kadang ya itu kadang beberapa ibu jangan salah untuk supaya bisa mendapatkan kolostrum itu tambah dipompa biasanya, gitu. Padahal ya itu tadi secara logika kan dia cuma keluarnya sedikit. Tapi kalau dipompa dia ngelihatnya sedikit loh. Berarti ASI saya cuma sedikit. Jadi kadang kan lebih emosional ya ibunya ya.
pengen berarti hasilnya ngasih. cuma sedikit loh, padahal tidak ya, memang segitu. Jadi memang yang lebih bagus adalah kalau dia skin to skin kontak itu tadi dari awal. Jadi anaknya tuh dalam artian dia lebih seneng banget kalau ketemu deket sama ibunya. Oke, itu ya. Dan itu tadi kita bicara tentang first hours ya, jadi jam-jam awal. Setelah 1 jam mungkin bisa dipindah, ibu istirahat, kemudian bayinya rawat gabung itu tadi ya. Rawat gabung. Rawat gabung itu artinya ketika anak membutuhkan ASI, anytime si ibu bisa memberikan ya. Maksudnya kan seperti itu ya. Bergabung dengan ibunya lah, side by side. Walaupun ibunya masih dalam kondisi istirahat, bisa ya dengan metode cara menyusuinya kan beragam ya yang bisa diajarkan. Itu ada batasan. Biasanya kan ibu-ibu takut, nih anak kok nyusu terus itu kok nangis terus gitu, bingung itu. Atau nangis aja, ini jangan-jangan lapar. Iya, jangan-jangan lapar, jangan-jangan ASI saya kurang. Biasanya seperti itu ada sih statementnya ibu-ibu kadang kalau di awal-awal minggu. Jadi kadang kita sebagai dokter anak, kadang saya sudah merelakan kalau minggu-minggu awal istilahnya kita mulai HP itu berdering karena mereka pasti akan berkonsultasi anytime, misalnya kayak 24 jam. Kadang mengatakan, dok anak saya kok rewel, kemarin di rumah sakit kayaknya nggak seserewel itu gitu, yang seperti itu. Jadi memang di minggu-minggu awal dia juga perlu beradaptasi. Setelah dia beradaptasi 1 hours 1 jam pertama, kemudian dia di minggu-minggu awal banyak hal-hal yang harus dia adaptasi, seperti itu tadi yang tadi dari pola tidurnya, kemudian dia pola makannya, pola menyusuinya, kemudian dia pola BAB sama BAK-nya yang seperti itu, kemudian bagaimana tanda-tanda dia mau minta istilahnya dia minta menyusui, seperti itu. Lapar itu tanda-tanda itu yang mungkin harus orang tua harus aware untuk minggu-minggu awal. Ini yang belum, kalau orang tua baru mungkin masih agak bingung-bingung gitu ya, dok ya. Jadi sama-sama masih biasanya dapat ilmu turunan dulu biasanya. Kayak tali pusat gitu kan kayaknya sepele ya, tapi ternyata juga harus kita edukasi dari awal gitu. Minggu-minggu awal nanti gini-gini ya Ma, yang seperti itu tuh ternyata ya banyak juga ternyata yang mereka, oh ya gitu ya dok ya, oh ternyata gitu ya. Jadi mungkin ini beberapa itu adalah beberapa yang saya sampaikan adalah beberapa keluhan orang tua ya, yang biasanya minggu-minggu awal ternyata saya rangkum, oh ya ini aja ternyata yang seperti itu, ternyata sama aja gitu. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini juga bermanfaat untuk yang mungkin waktu sudah punya anak pertama mau hamil lagi nih. Oh nanti saya bisa lebih oke nih kayaknya anak yang berikutnya, atau juga ada saudara-saudara, teman-teman yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan kehamilan atau juga mungkin sedang mengandung, sehingga informasi ini paling nggak bisa jadi masukan. Jadi memang tidak ada pelajaran khusus ya menjadi seorang ibu atau seorang ayah, tetapi paling tidak kita memberikan edukasi ini supaya ilmunya kekinian, ilmunya zaman now ya dok ya. Sama sebenarnya ilmu itu. Memang dulu dari apa tadi yang turun temurun itu memang dulu kok kayaknya misal ya aja. Mungkin kalau turun temurun mitos bayi itu harus diminumin setiap 2 jam sekali ya dok. Oh iya, itu ada pertanyaan itu paling sering saya temuin. Jadi sebenarnya seperti ini, kita berawal dengan pola tidur bayi itu sebenarnya 20 jam sehari. Tapi dia berselang-seling antara 20 menit sampai 4 jam. Kadang dia ada yang cuma tidur 20 menit, ada dia tidur sampai istilahnya kalau orang Jawa angler ya, sampai 4 jam. Nah, 4 jamnya itu di antara jam 12 sampai jam 4 subuh. Ya biasanya sih seperti itu. Kadang, tapi itu orang tuh tambah worry ya. Kok 2 jam enggak bangun. Jadi memang di awal-awal minggu. Jadi kita kalau bilang itu adalah kapan bayi itu kita harus susuin, atau kapan bayi itu kita minumkan gitu ya, istilahnya susuin. Itu adalah adlib itu istilahnya semau bayinya. Dengan begitu berarti kita akan harus bisa menginformasikan adalah, oh bayi itu kalau seumpamanya apa tanda-tandanya bayi itu memang dia minta untuk menyusui, seperti kalau kita pegang bibirnya terus dia cari-cari, terus dia mulai ngulet-ngulet, betul itu ya, ngulet-ngulet, terus mulai suaranya itu kan, itu yang seperti itu biasanya harus dikenali. Jadi jangan sampai, kadang kita harus mengenali lebih early ya, lebih mungkin kalau orang tua baru mungkin agak lebih bingung ya, hasilnya lebih belum pengalaman. Tapi kayaknya sih kalau sebenarnya orang tua baru tambah diliatin terus bayinya gitu ya. Tapi kalau semuanya ini proses perkenalan dengan anaknya ya, mereka sudah tahu tanda-tandanya si bayinya siap minta untuk menyusu, biasanya mereka akan segera. Kadang kalau semuanya bayinya sudah mulai nangis, kalau bisa sih jangan
kadang kalau sebenarnya bayinya sudah mulai nangis, itu dalam tanda petik itu kalau sebenarnya bayinya bisa ngomong gitu, dari tadi lu kemana aja? Gitu, bangun dong, bangun dong, saya tidur udah ternyata. lapar nih gitu ya. Dokter, kita sudah ada Iya. penelpon, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Malam, Malam, dengan Bapak siapa ini? Dewa di Surabaya. Pak Dewa, iya, ada yang mau ditanyakan Pak Dewa? Iya, ini tolong dijelaskan tentang mitos ini ya. Biasanya ini ternyata saya baca di hoax semua. Ibu hamil tapi menyusui tidak boleh makan sambal, nggak boleh makan durian. Itu kan jelas-jelas tubuh manusia kan diproses dulu, yang masuk ke ASI itu kan sudah terproses jadi air ASI, bukan air sambal. Itu kan kasihan. Nanti anakku kepedesan loh. Saya bukannya dijelaskan keluarga saya, bukan karena tegak-tegak saya baca, walah itu bukti ternyata boleh, kok kasihan juga kan, mamanya mau makan segera nggak boleh nyambel, terus susah juga. Apakah itu hoax atau benar? Kalau masih nggak boleh satu, nggak boleh durian. Jadi, Makan durian nggak boleh mabuk kan, nggak mungkin lah. Iya. Kedua, satu itu benar ya untuk menambah jumlah itu ASI ya, tapi kan sekarang kan jarang banget ibu zaman now itu suka sayur. Artinya bagaimana itu kalau nggak mau kaku itu, apa mau dimakanin ayam terus nggak mungkin juga, nggak boleh kan, nanti protein terlalu banyak. iya. Terus yang terakhir ya tentang apa ya, saya pernah ikut seminar bahwa katanya, dok ini nggak bisa keluar, nggak lancar, kecil. Pernah ada, saya nggak tahu ini mau comparing aja bukannya mengadu ya, jadi katanya kok bisa nanti bapaknya si suami boleh kok ikut